Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang horizontal bundaris. Perkenalkan anggota kelompok kami, Desi Puspita NPM 0136, Heri Prasetyo Adi NPM 0151, Iko Aprianti NPM 0170, Anisha Eka NPM 0176, dan Kurnia Effendi NPM 0187. Selanjutnya ada batasan horizontal. Batasan horizontal mengidentifikasikan kuantitas dan jenis produk yang diproduksi perusahaan. Penentu batas horizontal perusahaan adalah skala ekonomi, ruang lingkup, dan ekonomi pembelajaran. Selanjutnya, economy of scale atau skala ekonomis merupakan teori yang menggambarkan fenomena menurunkan biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatkan volume produksi. Skala ekonomis sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada skala ekonomis internal, yang kedua ada skala ekonomi eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Economy of scope atau ruang lingkup ekonomi merupakan situasi di mana joint output dari suatu perusahaan lebih besar dibandingkan dengan output yang akan dicapai oleh dua perusahaan yang berbeda yang memproduksi barang yang sama. Yang selanjutnya ada manfaat economies of scope. Yang pertama ada pengurangan limbah, yang kedua ada respon cepat terhadap permintaan pasar, desain produk, dan tingkat output. Yang ketiga ada pengurangan risiko melalui diversifikasi produk. Yang selanjutnya ada perbedaan economies of scale dan economies of scope. Keduanya memang konsep penting untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah. Tapi keduanya sedikit berbeda, terutama terkait sumber penurunan biaya rata-rata. Sebagaimana definisi di atas, economies of scope muncul karena perusahaan dapat meningkatkan variasi produk menggunakan fasilitas produksi yang sama. Sedangkan skala ekonomi muncul ketika perusahaan meningkatkan volume produksi. Ketika mencapai skala ekonomi, perusahaan dapat menyebarkan total biaya tetap ke sejumlah besar output. Contoh economies of scope. Perusahaan mengkombinasikan dua produk dan menjualnya sebagai sebuah bundling. Untuk promosi, perusahaan hanya menggunakan satu iklan untuk produk bundling tersebut. Menggunakan satu iklan tentu lebih menghemat biaya daripada jika perusahaan menggunakan dua iklan berbeda untuk masing-masing produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada menghitung economy of scope, di mana S atau presentasi penghematan biaya ketika perusahaan memproduksi barang A dan B secara bersama-sama sama dengan C dalam kurung QA atau biaya memproduksi produk A secara terpisah ditambah C dalam kurung QB atau biaya untuk memproduksi produk B secara terpisah dikurangi C dalam kurung QA plus QB atau biaya untuk memproduksi produk A dan produk B secara bersama-sama dibagi C dalam kurung QA plus QB. Contoh sederhananya, sebuah perusahaan memproduksi barang A dan barang B. Biaya untuk memproduksi 1000 barang A secara terpisah adalah Rp50. Sementara itu, biaya untuk memproduksi 2000 barang B secara terpisah adalah Rp30. Selanjutnya, biaya untuk menghasilkan 1000 barang A dan 2000 barang B secara bersama-sama adalah sebesar Rp100.000. Dari data tersebut kita tahu bahwa total biaya barang A adalah sebesar Rp50.000 atau 1000 dikali Rp50. Selanjutnya total biaya produksi barang B adalah sebesar Rp60.000 atau 2000 dikali Rp30. Total biaya produksi barang A dan B secara bersama-sama adalah Rp100.000. Masukkan data-data tersebut ke dalam formula di atas, yaitu S sama dengan Rp50.000 plus Rp60.000 dikurangi Rp100.000 dibagi Rp100.000 adalah 10%. Karena nilai S lebih dari 0,
maka perusahaan dapat meraih economies of scope ketika memproduksi keduanya secara bersama-sama. Seberapa besar perusahaan dapat menghemat biaya? Mari kita bandingkan. Ketika menghasilkan produk A dan B secara terpisah, perusahaan menanggung total biaya sebesar Rp110.000 atau hasil dari Rp50.000 plus Rp60.000. Akan tetapi, jika memproduksi keduanya secara bersama-sama, perusahaan menanggung total biaya Rp100.000 atau 10% lebih rendah daripada memproduksi keduanya secara terpisah. Biaya lebih rendah karena perusahaan menggunakan mesin dan bahan baku yang sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan?